Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Diana Tifa Alfi, mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional jurusan Logistik Bisnis. Jadi di video kali ini gak bosan-bosan aku mau ngebahas soal Green Supply Chain Management karena Green Supply Chain Management itu tuh panjang ya guys, banyak banget. Nah, tapi kali ini di video sekarang ini aku tuh mau ngejelasin dampak dari Green Supply Chain. Nah, untuk materi hari ini, aku mengambil dari salah satu jurnal yang berjudul Dampak Green Supply Chain Management (GSCM) terhadap bisnis dan keberlanjutan lingkungan yang ditulis oleh Rasheda Akhtar Rupa dan Abu Nasir Muhammad Syaif. Oke, langsung aja ke materinya ya. Check it out. Oke. Sebelumnya aku tuh mau ngejelasin kenapa sih GSCM itu tuh diperlukan banget, itu sangat banget banget pentingnya. Yang pertama, eh, GSCM ini mempertimbangkan dampak adanya ekologis dalam pengambilan keputusan. Semua aktivitas rantai pasokan seperti ekstraksi bahan baku, produksi, distribusi, penyimpanan, dan pengemasan dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. Dua, praktik GSCM berkontribusi dalam memecahkan masalah lingkungan dan meningkatkan kinerja bisnis. Jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga untuk memperhatikan adanya global. Nah, pendekatan GSCM ini mempertimbangkan semua pemangku kepentingan dalam suatu rantai pasokan dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengurangi dampak lingkungan dalam semua aktivitas rantai pasokan. Gitu ya. Nah, yang ketiga ini, eh, jadi kenapa GSCM perlu? Karena kan di lingkup sekarang ya banyak pemangku-pemangku bisnis yang kegiatan dalam berbisnisnya itu tuh kegiatannya ini eh, sangat berpengaruh pada keberlanjutan lingkungan dengan mungkin seperti mengeluarkan gas rumah kaca, menghasilkan limbah dan juga mengonsumsi sumber daya yang mungkin sumber daya yang mungkin sangat tidak baik untuk kesehatan dan keramahan ramah lingkungan. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut itu sangat berpengaruh untuk kesehatan dari masyarakat. Jadi disinilah ya diperlukan adanya praktik-praktik dari GSCM. Karena itu GSCM itu sangat penting, penting banget 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 ya kalau kalian itu ya. Terus apa sih dampaknya? Nah, dampaknya yang pertama itu ada penerapan praktik GSCM memungkinkan perusahaan manufaktur untuk mencapai keseimbangan antara kinerja lingkungan dan pengembangan dan kinerja ekonomi. Kedua, kinerja lingkungan dan juga ekonomi juga dapat dikembangkan dengan memastikan hubungan pembeli pemasok jangka panjang yang menghasilkan adopsi rantai pasokan hijau. Jadi perusahaan-perusahaan ini berfokus pada identifikasi pemasok hijau sambil mengembangkan hubungan dan memilih pemasok karena pemasok hijau memastikan komitmen untuk mengadopsi praktik GSCM. Jadi penting juga nih gimana si perusahaan itu dalam memilih pemasoknya karena setiap pemasok itu kan berbeda-beda. Nah, kita harus pintar dalam memilih pemasok agar si pemasok yang kita pilih ini juga memiliki komitmen dalam menjalankan praktik-praktik dari GSCM. Selanjutnya, dampak selanjutnya itu ada pemasok hijau menekankan pada pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali bahan dan sumber daya yang digunakan untuk produksi melalui desain yang tepat. Pemasok hijau juga memastikan pengurangan pengguna elemen beracun dan mematuhi hukuman lingkungan. Dari dampak GSCM ini itu juga berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan. Nah, dampak untuk keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan itu yang pertama ada manajemen rantai pasokan hijau dapat meningkatkan keunggulan kompetitif jika perusahaan mengurangi dampak lingkungannya dengan menerapkan dimensi green dalam manajemen rantai pasoknya. Dan itu akan memperkuat daya saingnya. Jadi penerapan dari GSCM ini ketika membeli bahan dari pemasok, memprosesnya, dan kemudian mendistribusikannya kepada konsumen. Jadi alur-alurnya itu dari awal mencari pemasok hingga barang jadi dan sampai ke tangan konsumen ini terus menggunakan alur-alur yang dipengaruhi atau menggunakan praktik-praktik GSCM. Jadi lebih sehat dan lebih ramah lingkungan gitu. Terus yang kedua, GSCM dapat diterapkan untuk mengurangi dampak lingkungan dari manajemen rantai pasokan sehingga meningkatkan daya saing dan kinerja. Jadi maksudnya gini, teman-teman kan tahu ya,
sekarang itu kan banyak sekali pemangku-pemangku bisnis yang bersaing untuk meningkatkan kinerja perusahaannya, tetapi dengan produk yang sama, kinerja yang sama, terus mungkin alurnya yang sama juga. Nah, di sini fungsinya GSCM ini, jadi dengan adanya GSCM, perusahaan yang menggunakan praktik GSCM itu akan tertonjol gitu, akan terlihat berbeda dari perusahaan-perusahaan yang lain karena nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, kesimpulannya adalah praktik GSCM terhadap kinerja dan kelestarian lingkungannya memiliki dampak yang sangat besar terhadap suatu bisnis. Jadi, pentingnya GSCM itu tuh karena sangat berpengaruh pada competitive advantage. Dengan menciptakan keunggulan kompetitif, dengan cara ini perusahaan akan mendapat memperluas pangsa pasarnya, memaksimalkan pencapaian target penjualannya, dan juga meningkatkan keuntungannya, serta meningkatkan kinerjanya. Jadi, GSCM itu tuh sangat penting banget ya dan sangat baik untuk suatu perusahaan, untuk kemajuan suatu perusahaan gitu. Oke guys, mungkin materi itu yang bisa aku sampaikan hari ini, dan di video kali ini mungkin materi yang bisa membantu kalian dalam uh, mengerti apa sih dampak dari GSCM. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.